Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang dua kisah berikut ini yang saya beri judul Pikiran dan Kesuksesan. Sama saudara dan saudari terkasih, sesungguhnya medan peperangan terbesar berada di pikiran kita. Karena pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ada pepatah yang mengatakan demikian, menabur dalam pikiran akan menuai tindakan, menabur tindakan akan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan akan menuai karakter. Apapun yang kita tanamkan dalam pikiran, hal baik atau buruk, pikiran kita akan segera menerima, merespons, dan menumbuhkannya. Sadar atau tidak, sering kita menilai buruk diri kita sendiri. Misalnya, hidupku penuh masalah. Aku tidak akan berhasil. Sakitku tidak akan sembuh. Aku bodoh, tidak berguna. Aku miskin, masa depanku suram. Dan juga kalimat-kalimat lain yang memperlihatkan bahwa kita menilai buruk diri kita sendiri. Hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan direspons oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang selanjutnya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, tanamkanlah hal-hal yang positif di benak kita. Berpikirlah positif dalam hidup ini. Positive thinking. Beranilah berpikir besar dan berjuang meraih sukses. Mari kita lihat contoh para milioner di dunia yang dulunya mereka bukan siapa-siapa. Kisah hidup mereka pasti menginspirasi kita semua untuk terus berpikir dan meraih sukses dengan gemilang. Yang pertama, Doug McMillon, seorang pegawai gudang biasa. Doug McMillon pertama kali bekerja di Walmart pada usia 17 tahun. Bekerja di bagian gudang dengan upah $6 per jam. Saat ini, McMillon menduduki posisi tertinggi di peritel terbesar Amerika Serikat. Meski demikian, ia mengaku banyak belajar dari pekerjaan pertamanya itu. Dan ia masih mengaplikasikannya, pengalamannya itu saat memegang posisi puncak saat ini. Yang kedua, Michael Dell, seorang pencuci piring. Dell Inc., perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas. Dell didirikan pada tahun 1984. Pada tahun 2011, kekayaan Michael Dell mencapai $15 miliar. Michael Dell mulai bekerja dari usia 12 tahun dengan mencuci piring di sebuah restoran Cina. Upahnya ketika itu $2,3 per jam. Setelah itu, ia mengambil pekerjaan di toko koin dan perangko langka, kemudian mencari pelanggan koran dengan telepon hingga berusia 16 tahun. Ketiga, Oprah Winfrey, seorang kasir di toko makanan. Salah satu wanita terkaya saat ini, Oprah Winfrey, mulai bekerja di sebuah toko kelontong yang terletak di sebuah tempat potong rambut ayahnya. Selama bekerja di sana, ia bahkan tidak diizinkan untuk berbicara dengan orang-orang yang datang ke toko kelontong itu. Kemudian dia pindah ke penyiaran di mana dia membaca berita di sebuah stasiun radio lokal dalam perjalanan menjadi media nasional
yang berpengaruh. Yang keempat, Steve Jobs, staf di HP. Steve Jobs mendapat pekerjaan pada musim panas di perintis Hewlett-Packard HP di Silicon Valley ketika dia di SMA, di mana dia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Steve Wozniak, sosok yang turut mendirikan Apple bersama Steve Jobs. Dia segera merevolusi dunia dengan produknya iPhone, iPad, yang menjadi terkenal di seluruh dunia, membuat sejumlah besar penjualan. Selanjutnya, Jobs juga menjual perusahaan animasi digital kepada Walt Disney yang juga membantunya mengubah nasib ekonominya. Masih banyak contoh tokoh-tokoh yang sukses karena berani memulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana. Banyak orang mengira orang-orang yang sukses itu karena mereka mendapat kesempatan yang bagus. Sebesar apapun kesempatan, akan terasa sulit jika kita tidak meyakininya. Kesempatan atau peluang itu tidak perlu ditunggu, tetapi persiapkan diri, tingkatkan keterampilan, kemampuan, kompetensi, tekadkan niat. Ketekunan dan terus-menerus atau konsisten adalah kunci kekuatan yang sangat dahsyat untuk menggapai target yang ditentukan. Asahlah dan tingkatkan kemampuan keterampilan yang sesuai dengan passion Anda. Keterampilan memasak, keterampilan desain grafis, keterampilan negosiasi, keterampilan menjual, keterampilan programming, dan berbagai keterampilan lainnya. Karena itu sama saudara terkasih, marilah kita terus memproduksi pikiran-pikiran yang positif sehingga kita mampu menghasilkan sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita.